Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Negara Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Fate telah bertemu dengan Libra, salah satu dari kesatria zodiak dan merupakan teman seperjuangan dari ayahnya Fate, yaitu Din Garpit. Lalu, Fate juga tahu nih dari Ares kalau memang Libra adalah salah satu musuh bebuyutannya dari lama. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih menyorot kepada percakapan di antara Fate dan Ares. Saat itu Ares juga berbicara cukup banyak mengenai Libra, termasuk juga wahyu yang dia terima dari dewa. Ya, seperti yang kita tahu teman-teman, kalau setiap kesatria zodiak itu pasti punya satu wahyu dari dewa yang mereka pegang. Karena memang wahyu itulah yang akan mereka gunakan sebagai tujuan hidup. Dikatakan oleh Ares, wahyu yang dimiliki oleh Libra itu adalah memusnahkan semua hal yang menyimpang dari kehendak dewa. Yaitu artinya memang Libra adalah musuh alami bagi semua pengguna Mortal Sins. Di sini saat membahas tentang Libra juga, emosi Ares itu sedikit naik teman-teman. Fate juga bisa merasakan kalau memang nih mungkin aja ada pertikaian yang hebat di antara keduanya. Setelah beberapa saat, pembicaraan mereka pun berubah nih kepada Roxy. Di sini Ares pun berkata kalau Fate itu harus selalu bersyukur karena memang dia memiliki orang yang sangat perhatian kepadanya. Mendengarkan hal itu, Fate pun tanpa ragu langsung berkata nih kalau dia selalu bersyukur untuk hal itu. Ya, saat Fate itu masih menjadi seorang pelayan, hanya Roxy lah yang selalu mendukungnya. Bahkan ketika Fate juga masih menyamar sebagai prajurit Pungkuru dan terjebak dalam gua bersama Roxy itu, dia sempat mendengarkan kalau Roxy sangat merindukan Fate dan Roxy juga selalu memikirkan Fate gitu. Padahal Roxy sendiri masih harus mempertaruhkan nyawanya di Galia gitu. Tentu hal itu membuat Fate semakin terpikat sama Roxy. Bahkan sekarang dia rela melepaskan jabatannya sebagai kepala keluarga Heart demi menemani Fate dalam misi ini. Di sini secara terang-terangan Fate juga berkata nih kalau dia sangat menyukai Roxy. Ares pun cukup senang mendengarnya karena akhirnya Fate bisa jujur juga dengan perasaannya itu. Tapi Ares menyarankan untuk mengucapkan langsung saja hal itu kepada orangnya dan bukan dirinya gitu. Setelah itu, Fate pun memutuskan untuk pulang ke penginapan duluan, meninggalkan Ares di sana. Karena nampaknya Ares juga ingin menyendiri sejenak teman-teman. Ya nampaknya nih memang Libra sendiri punya masa lalu dengan Ares. Maka dari itu setelah Ares mendengarkan banyak hal tentang Libra dari Fate, membuat dirinya itu sedikit terpukul gitu. Nah, di tengah perjalanan ke penginapan, Fate juga sempat berbicara dengan Grid nih. Nampaknya mereka berdua sedang merencanakan pelatihan keras dalam dimensi mental lagi. Mengingat Fate juga masih belum menghancurkan es besar milik ayahnya. Jadi jika seperti itu terus, mereka itu nggak mungkin bisa mengalahkan ayahnya Fate dan membebaskannya dari penderitaan ini. Di sini, mereka pun terus merencanakan untuk berlatih di dimensi mental lagi bersama dengan Luna. Karena memang jika mereka berlatih dengan Luna, kekuatan mereka itu bisa bertambah dengan pesat teman-teman. Mengingat Luna sendiri kan punya kemampuan yang cukup hebat gitu dengan perwujudan Chimera Hanilnya. Panel cerita pun berpindah ke kamar dari Fate dalam penginapan nih. Nah, kebetulan saat itu kamar dari Fate sedang dimatikan lampunya teman-teman. Dan karena Fate juga udah sangat lelah, jadi dia pun langsung pergi berbaring di kasurnya saja. Namun gak disangka nih tangannya itu menyentuh sesuatu yang tidak terduga. Itu adalah gunung dari Memil teman-teman. Tentu, Fate pun kaget dengan keberadaan dari Memil di kamarnya. Namun di sini tanpa basa-basi Memil pun berkata kalau dia sudah lama menunggu Fate untuk meminta darahnya sesuai janji yang dia berikan gitu. Tapi karena Fate itu perginya terlalu lama, akhirnya Memil itu malah ketiduran sendiri di kamarnya Fate. Nah, karena berhubung Fate juga udah datang nih, si Memil pun langsung kalap dan langsung nyosor lehernya Fate gitu aja. Dan tentu Fate pun hanya bisa pasrah dirinya dihisap sama Memil. Ya, mengingat Memil juga udah membantu Fate untuk mengurus Ares gitu. Panel cerita pun berpindah ke dunia mental lagi. Nah, karena darah Fate itu udah dihisap sama Memil, akhirnya Fate pun pingsan nih dan malah berpindah langsung ke dunia mental. Kebetulan juga dia ingin berlatih di sana kan sama Grid dan Luna, jadi dia pun tidak perlu kerja 2 kali lagi untuk masuk dalam dunia ini. Namun pada saat itu entah kenapa nih, dia sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan dari Luna ataupun Grid di sana. Padahal Luna adalah pencipta dari dunia ini. Jadi bukankah seharusnya dia selalu berada di dunia ini ya? Nah, meskipun Luna dan Grid itu tidak ada di sana, Fate tetap menunggu mereka, bahkan sampai dia itu ketiduran di lantai gitu.
Dan tak beberapa lama kemudian nih, akhirnya Luna pun datang dan langsung berkata nih, kalau Fate itu terlihat sangat santai sekali ya. Karena memang orang biasa akan berpikir 2 kali untuk tidur di lantai dimensi mental ini. Mengingat di bawah lantai dimensi mental itu kan ada banyak sekali korban yang udah dibunuh sama Fate gitu. Ya, jadi kalau kalian tiduran di situ ya serem juga. Nah, terlepas dari itu semua, di sini nampaknya Fate dan Luna itu sedikit mengobrol teman-teman. Dan sekarang ini Luna juga terlihat lebih santai untuk menghadapi Fate. Karena sewaktu pertama kali mereka bertemu aja nih, Luna itu bersikap sangat formal sekali kepada Fate. Tapi sekarang dia itu udah lebih luas lah buat ngobrol sama Fate gitu. Oh ya, nampaknya kali ini mereka itu malah tidak latihan teman-teman. Mereka itu malah asik mengobrol banyak hal di sana. Termasuk juga Luna yang selalu memprotes karena Fate kan udah punya Roxy. Tapi dia itu masih saja bersenang-senang dengan Memil gitu. Bahkan Luna juga memperlihatkan sebuah tayangan dari tubuh Fate yang masih pingsan sekarang di kasur dan masih dihisap terus sama Memil gitu. Tentu saat melihat hal itu, Fate pun merasa sangat kengerian. Dan sekarang ini dia juga tahu nih, alasan kenapa dirinya itu suka pusing saat terbangun di pagi hari. Ya karena memang si Memil itu terlalu banyak untuk menghisap darahnya Fate gitu. Nah di sini Luna juga menasehati Fate untuk segera mengungkapkan perasaannya saja kepada Roxy. Lalu menceritakan segalanya tentang skill glutoni kepada Roxy juga. Karena bisa saja Fate itu akan mati tanpa bisa mengucapkan sepatah kata apapun kepada Roxy. Dan tentu itu akan membuat sebuah penyesalan kan. Mendengarkan hal itu, Fate pun mengerti nih apa yang coba dikatakan sama Luna. Dia juga memang ingin membicarakan hal itu kepada Roxy. Dia sudah tidak ingin menyembunyikan apapun dari Roxy. Nah setelah pembicaraan itu, Fate juga mencoba bertanya mengenai tujuan dari Mind dalam membuka pintu dari dunia lain gitu. Nah di sini Luna pun berkata, dengan nada yang cukup sedih nih, kalau memang tujuan Mind dalam membuka pintu itu tidaklah berubah dari dulu. Dia ingin mewujudkan sesuatu yang dia impikan dari dulu teman-teman. Namun di sini kita sebagai pembaca itu belum diberitahu apa isi percakapannya teman-teman. Tapi pasti nanti nih akan diceritakan juga isi percakapan Fate dan Luna mengenai Mind dalam dimensi mental ini. Panel cerita pun berpindah ke esokan harinya. Saat terbangun di pagi itu, Fate pun mendapatkan sambutan dari Roxy yang cukup kesal kepada dirinya nih. Di sini Roxy pun terus protes dan minta penjelasan kepada Fate atas apa yang terjadi dalam kamarnya ini. Tentu Fate yang baru saja bangun pun cukup bingung dengan apa yang dikatakan sama Roxy. Tapi saat dia melihat ke sekitar nih, ternyata memang ada yang salah di kasurnya. Saat itu Ares dan Memil berada satu kasur dengan Fate. Ditambah lagi penampilan Ares juga seperti ini teman-teman. Nah, pas mereka berdua bangun nih, mereka tuh langsung godain Fate juga. Dan terjadilah scene perebutan Fate yang seperti ini teman-teman. Dimana Roxy, Ares, dan Memil itu memperebutkan Fate seperti ini. Ya enak banget ya MC kita yang satu ini baru bangun aja udah disambut sama 3 cewek gitu. Melihat keadaan itu, Fate pun merasa kalau dia sangat merindukan suasana tenang di Mansion Barbatos. Ya waktu tinggal di sana kan, Fate hanya dibangunkan sama Sahara saja saat tidur gitu dan bukannya dibangunkan oleh banyak gadis yang cukup merepotkan dan juga ganas ini. Tapi pada akhirnya suasana pun jadi tenang ketika Roxy berhasil mengusir Memil dan Ares untuk keluar juga untuk tidak tidur di kamarnya Fate lagi. Nah saat sudah berdua saja nih, nampaknya Roxy itu cemburu kepada Ares dan Memil nih. Maka dari itulah, Roxy meminta Fate untuk tidur bersama dirinya saat di penginapan yang akan datang gitu. Tentu hal itu membuat Fate jadi terkejut. Dia tidak menyangka Roxy akan mengatakan hal itu bagaikan sebuah mimpi yang terwujud bagi Fate sendiri. Ya kita tahu kan, Fate juga diam-diam suka sama Roxy. Jadi ya ini ibaratkan kejatuhan duren gitu. Dan tentu sebagai laki-laki yang baik dan sejati, Fate pun menerima tawaran dari Roxy. Dan pada akhirnya sih mereka pun sarapan bersama di penginapan tersebut. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.